ada salah satu postingan eh, tentang rekayasa suatu kasus gitu ceritanya. Dari situlah dia punya inspirasi untuk merekayasa kasusnya itu. Dan dia nggak langsung ngelakuin itu, dia mempraktekkan itu sekitar jam 11 saat rumah itu kondisinya sepi. Karena kedua mertuanya itu kan lagi kerja di ladang, sedangkan suaminya buruh bangunan. Jadi saat rumahnya sepi dan posisi anaknya kebetulan juga lagi main, dia mencoba akhirnya dia melakukan hal tersebut gitu. Iya, Freddy, lalu setelah berhasil diamankan ini terungkap sudah berapa total dari 20 juta lebih yang diambil itu, berapa yang untuk menutupi diambil untuk menutupi tabungan mertua ini? Oke. Jadi untuk yang total yang diambil itu dia ambil itu totalnya ada 26 juta lebih. Dia ngambil uang itu dari rumah, uang tunai tabungan dari mertuanya, 26 juta itu, jadi ada 20 juta lebih punya mertuanya, sekitar 1 juta lebih itu punya suaminya, dan sisanya tabungan anaknya. Itu yang dipakai, yang diambil dia untuk nutup tabungan mertuanya yang ada di koperasi gitu. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Freddy sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dana Aryawan, terkait kasus ini. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Ingin menguasai atau ingin mengambil uang daripada mertuanya, ya, ingin mengambil uang daripada mertuanya. Yang kita temukan adalah sebanyak 26 juta lebih itu yang sudah disetorkan kepada di ini koperasi KSP Mertesari, ya, disetorkan. Jadi begini, jadi yang bersangkutan ini memang kenapa dia melakukan pencurian itu karena memang dalam tekanan, ya, karena yang bersangkutan sebenarnya kan dengan ibu mertuanya itu sama-sama menabung di KSP Mertesari itu. Nah, dalam perjalanannya tersangka ini sering mengambil tanpa diketahui oleh ibu mertuanya, mengambil uang sedikit gitu, tapi sering, akhirnya cukup banyak yang sudah dia ambil, ya, 20 jutaan lebih itu, akhirnya kebingungan. Nanti mertua saya tahu bagaimana, kan, kebingungan. Akhirnya bagaimana dia mencari cara untuk menutup itu, ya. Jadi setelah tersangka ini melakukan rekayasa, kemudian mengambil uang yang diambil ini kan uang mertuanya sebanyak 23 lebih itu, kemudian uang suaminya 1,5 juta, kemudian uang celengan anak-anaknya juga diambil, dan cincin emas yang ada, cincin emas mertuanya juga diambil. Dari Bali kita beralih ke Lampung, Tribuners. Jajaran Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung meringkus 2 orang yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Keduanya diketahui berinisial B, berusia 29 tahun, dan J, 35 tahun. Ditetapkan sebagai tersangka bandar besar narkotika jenis sabu. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Joviter. Halo, Dea. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi hingga diringkusnya 2 bandar narkoba jenis sabu ini oleh polisi? Berapa jumlah barang bukti yang turut disita saat penangkapan mereka? Baik, Dea, bisa saya sampaikan dari keterangan Kapolresta Bandar Lampung. Penangkapan ini berawal dari tersangka B yang ditangkap pada 5 Oktober lalu di sekitar Kebun Jeruk, Tanjung Karang Timur. Beberapa hari kemudian, jajaran Polresta melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap satu tersangka lagi berinisial J. J sendiri diamankan di wilayah Sukarame, Sukarame Bandar Lampung. Dari kosan tersangka J, polisi mendapatkan 13 paket sabu atau dengan berat sekitar 1 kilo. Dari kedua tersangka ini, jajaran Polresta Bandar Lampung mengamankan 1,02 kg narkotika jenis sabu. Baik, Dea. Iya. Lalu untuk modus dari aksi yang dijalankan oleh 2 bandar sabu ini seperti apa? Ya, seperti diketahui bahwa kedua tersangka ini merupakan sindikat
narkotika jaringan Aceh. Polisi juga menerangkan bahwa J mendapatkan sabu dari seseorang berinisial R yang merupakan pemain besar di Aceh. Saat ini para kepolisian sudah menetapkan R sebagai DPO dan sedang dilakukan pengembangan. Baik ya. Iya, lalu terkait pengembangan itu apakah masih ada indikasi adanya pelaku lain nantinya berarti, Jupiter? Ya, sampai saat ini polisi masih menyelidiki dugaan tersangka R yang diduga kerap bermain di wilayah Provinsi Lampung. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Satres Narkoba Polresta akan bekerjasama dengan jajaran Polda Aceh untuk menangkap pelaku atau bandar utama di wilayah tersebut. Baik, ya. Iya. Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto yang sudah didapatkan oleh rekan Jupiter. Dari tangan pelaku ini, kita berhasil menyita satu plastik klip ukuran sedang berisikan 4 paket sabu-sabu dengan berat 20,35 gram. Dari dua pelaku ini didapatlah informasi asal barang ini. Barang ini berasal dari Aceh. Untuk sementara informasi yang kami dapatkan dari kedua pelaku, barang ini adalah dari Aceh. Tetapi kami tetap terus akan kembangkan apakah betul ini barang dari Aceh dan apakah betul hanya 1,02 kg saja barang ini. Tentunya ini akan kami kembangkan kembali. Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi bernilai miliaran rupiah dimusnahkan jajaran Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari ini Senin 11 Oktober 2021. Dengan ini jajaran Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu berarti berhasil menyelamatkan 9.000 jiwa di bumi bersujud ini dari barang haram tersebut. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanbu AKBP Himawan Sutanto Saragih, disaksikan pula oleh Sekretaris Daerah Tanbu Dr. Haji Ambo Saka perwakilan Kejari Tanbu dan Pengadilan Negeri Tanbu. Untuk mengetahui lebih detailnya juga sudah bergabung saat ini bersama kami ada rekan wartawan dari Banjarmasin Pos, Man Hidayat yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Hidayat. Ya, terima kasih rekan Dea. Ya, jadi hari ini jajaran Polres Tanah Bumbu melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu dan ekstasi yang nilainya yang beratnya hampir 2 kg. Nah, tangkapan dari pemusnahan barang bukti ini merupakan yang paling besar di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Ada 2 tersangka dengan 2 kasus yang totalnya 2 kg. Pemusnahan itu juga disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dr. Haji Ambo Saka, dan mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran Polres Tanah Bumbu. Ya, begitu. Hidayat, lalu tadi juga Anda sebutkan bahwa pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kapan penangkapan dari 2 tersangka ini? Ya, baik ya. Untuk 2 tersangka itu inisial HR itu dengan berat 1,7 atau hampir 2 kg itu ditangkap pada tanggal 27 September 2021 kemarin. Dan sebelumnya satu lagi tersangka SY, inisial SY itu ditangkap pada tanggal 25 September. Jadi hanya berselang 2 hari, 2 tersangka ini berhasil ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu. Ya, dari 2 pelaku itu diamankan dihitung bisa 2 kilo ya total dari berat dari narkotika itu. Lalu berapa nilainya bila diuangkan? Ya, dari penjelasan Kapolres, nilai yang dari 2 kg itu mencapai 4 miliar. Artinya dari 4 miliar itu pun telah menyelamatkan sekitar 9.000 warga Kabupaten Tanah Bumbu. Artinya ya, ini sebuah prestasi yang diraih selama jajaran Polres Tanah Bumbu berdiri.
Oh. Oke, Hidayat. Lalu seusai kedua pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana untuk proses hukumnya? Ya, jadi untuk kedua tersangka ini ada dua. Yang pertama, satu on itu diancam dengan 20 tahun penjara, sementara yang di atas 1 kilogram itu diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Baik. Begitu dia. Tribuners, rekan Hidayat tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Tanbu AKBP Himawan Sutanto Saragi. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Adapun pasal yang dikenakan pada yang bersangkutan yaitu pasal 114 ayat 2 subsidi pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Demikian press release yang kami dapat sampaikan, dan selanjutnya dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang mana tentunya dari pihak kejaksaan, dari pihak pengadilan, dan disaksikan juga dari pihak media, yang mana pada kesempatan ini sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Tangerang, yang mana kegiatan ini juga tidak terlepas dari kerjasama baik dari kepolisian dengan pemerintah daerah maupun masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang. Kami akan jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Kembali lagi di live update, kita menuju ke informasi berikutnya. Pesta minuman keras atau miras berujung maut terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Hamba, berusia 18 tahun, warga Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biring Kanaya. Ia meninggal dunia selesai dikeroyok sejumlah orang, 2 diantaranya dikabarkan sempat meminum miras bersama korban. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah
bergabung bersama kami. Halo rekan Emba. Ya, rekan Dea. Emba, bisa Anda informasikan bagaimana sebenarnya awal mula kasus ini bisa terjadi? Ya, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya Sabtu malam atau malam Minggu kemarin itu berlangsung pesta miras di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar. Dalam pesta miras itu diwarnai insiden keributan atau perkelahian antara korban Hamma dengan dua rekannya yang juga sempat berpesta miras bersama, yaitu Sakti dan Karca. Saat perkelahian itu berlangsung, kedua teman Hamma ini sempat pergi meninggalkan lokasi pesta miras dan mengajak teman lainnya untuk kembali mendatangi Hamma lalu melakukan pengeroyokan. Ya. Ya, lalu Emba, ada berapa total pelaku yang akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian? Apakah seluruhnya juga masih pemuda seperti korban? Ya, baik rekan Dea. Untuk pelaku sendiri ada total 7 orang, 5 diantaranya sudah diamankan di Polsek Tamalan Raya, sementara 2 lainnya itu telah dikomunikasikan dengan pihak keluarga masing-masing untuk menyerahkan diri ke polisi. Untuk usia dari ketujuh pelaku ini rata-rata antara 16 tahun sampai 18 tahun. Jadi usia pemuda begitu, usia remaja. Ya. Ya. Lalu apakah sudah ada pasal yang disangkakan oleh pelaku yang sudah berhasil ditangkap ini, Emba? Ya, Dea, polisi dalam kasus ini menerapkan pasal 170 tentang penganiayaan bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman itu di atas 5 tahun penjara. Ya, Tribuners, tadi juga rekan Emba sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Tamalan Raya, itu Nur Cahyana, terkait kasus ini. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya untuk Anda. Dari kronologis penangkapan tersebut berawal ketika korban bersama pelaku sementara minum minuman keras jenis tua atau balok di depan cokro. Kemudian terjadi perselisihan antara korban dan pelaku. Dari perselisihan tersebut, karena terdesak oleh korban, pelaku ini pergi memanggil teman-temannya yang berada di luar TKP. Selanjutnya pelaku bersama dengan rekan-rekannya datang menemui kembali korban dan langsung melakukan pengeroyokan serta melakukan pembusuran terhadap korban. Kemudian dari hasil interogasi yang kami lakukan di TKP, kami mendapatkan informasi beberapa nama dan selanjutnya dari rekan-rekan unit Resmob Polsek Tamalan Raya melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemudian kurang lebih 3 jam kami sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku, sementara 2 orang lainnya yang sudah teridentifikasi identitasnya kami sudah koordinasi dengan pihak orang tuanya, keluarganya untuk diserahkan atau menyerahkan diri ke Polsek Tamalan Raya. Untuk saat ini pasal yang akan kami kenakan yaitu 170 dan pasal 338 tentang pembunuhan. Ancaman berapa, Bang? Untuk satu. Mas Alfred. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di level update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Lingga kini kabarnya mulai diburu para pengunjung di waktu weekend atau akhir pekan. Salah satunya di objek wisata Pemandian Batu Ampar, Kecamatan Singkep. Pantauan Tribun Batam, ratusan pengunjung tampak bersenang-senang menikmati pemandian air dari pegunungan itu. Kita informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Febri Yoanda yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Febri. Ya baik, halo rekan Dea, selamat sore. Ya, Febri, sebelumnya ini bisa Anda gambarkan dulu bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Lingga sendiri sehingga tempat wisata ini kabarnya sudah kembali diburu oleh warga. Baik, Dea, perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini ya di wilayah umumnya Provinsi Kepulauan Riau itu sudah memasuki PPKM level 1 ya, di mana untuk perkembangan ya khususnya di Kabupaten Lingga sendiri ya, untuk di wilayah Lingga itu sendiri sudah hampir memasuki zona hijau ya, yang dimana dari 13 kecamatan, 12 kecamatan itu sudah 0 kasus ya untuk kasus aktif, dan 1 kecamatannya tersisa 1 kasus. Jadi untuk Kabupaten Lingga saat ini
hanya tersisa satu kasus aktif ya COVID-19, sehingga sebentar lagi Lingga sendiri akan memasuki zona hijau. Jadi untuk status ini ya mulai akhir pekan ya, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya, para pengunjung warga Lingga khususnya di wilayah Singkep berdasarkan pantauan saya mulai berbondong-bondong memburu ya wisata, tepatnya wisata unggulan ya yang berada di wilayah setempat, di mana pada pantauan saya akhir pekan tadi bahwa sejumlah pengunjung dari wilayah Singkep itu lebih banyak diburu di wisata Batu Ampar dan juga beberapa wisata pantai lainnya. Begitu deh. Oke, lalu dari pantauan Anda, Febri, tempat wisata mana saja memang yang di Pulau Singkep ini yang memang sering menjadi pilihan para pengunjung untuk berwisata? Baik deh, untuk pantauan saya kemarin weekend itu ya, untuk pantauan sendiri itu ada air terjun pemandian Batu Ampar sendiri. Terus ada juga saya memantau satu lokasi di Ambung Bukit Tumang, dan juga terakhir di pantai wisata Sunset Desa Sungai Buloh. Namun di wilayah Singkep sendiri itu terdapat banyak pilihan ya, khususnya di Kecamatan Singkep itu ada pilihan pantainya dan juga air panasnya, atau wisata alamnya, yaitu ada Pantai Batu Berdaun, Pantai Sergang, dan wisata Batu Ampar, dan juga wisata air panas. Dan juga ada di Kecamatan Singkep Barat, itu ada Bukit Tumang, Pantai Sunset Desa Sungai Buloh, dan juga ada wisata sejarah ya dari Desa Tinjol. Dan juga di wilayah Kecamatan Pesisir itu rata-rata hampir semuanya di bibir pantai itu tempat wisata. Terakhir ada juga di Kecamatan Singkep Selatan, itu juga menawarkan sejumlah pantai ya, itu namanya Pantai Resang. Begitu dia. Biasanya itu memang paling sering dikunjungi ya, berdasarkan pantauan saya tadi, itu di lokasi Batu Ampar, lokasi Pantai Sergang, lokasi Pantai Batu Berdaun, dan lokasi Pantai Sunset, dan juga pemandian air panas. Gitu dia. Iya, Febri, meskipun memang sudah PPKM sudah turun level ya di sana, tapi pastinya tetap ada aturan agar kasus COVID-19 di sana tidak kembali melonjak. Nah, ini apa saja aturan yang harus diterapkan wisatawan saat memasuki tempat wisata di Lingga, dan apakah juga mereka tetap menerapkan prokes dengan baik di sana? Baik, Dea, kalau untuk syarat yang harus dipatuhi ya oleh wisatawan itu ya tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya sesuai dengan aturan Satgas COVID-19. Namun berdasarkan pengetahuan saya memang ada beberapa masyarakat yang masih patuh ya, yang masih peduli ya akan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Namun beberapa masyarakat juga tampak lalai ya, dan tampak juga tidak menggunakan masker saat memasuki wilayah pantai atau tempat wisata ya, terkhususnya untuk ketegasan pengelola tempat wisata itu belum ada ketegasan, sehingga beberapa wisatawan itu belum dianjurkan untuk memakai masker gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Febrianda untuk informasinya dari Batu Ampar. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puluhan kaum milenial tampak antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal pada hari ini, Senin 11 Oktober 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perempuan Jenggala yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian juga TNI, Polri, dan Rubasan. Vaksinasi massal bagi remaja dan masyarakat tersebut berlangsung di halaman Rubasan kelas 1 Cirebon, Jalan Kasambi, Kota Cirebon. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, ada rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bayhaki, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Imam. Halo rekan Imam. Halo rekan Imam, bisa mendengar kami dari studio?
Tribuners, saat ini kami sudah berhasil tersambung kembali bersama jurnalis dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam. Halo, Imam. Ya, halo Dea. Imam, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk situasi terkini vaksinasi massal yang digelar oleh perempuan Jenggala di Rubasan kelas 1 Cirebon ini? Ya, vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh perempuan Jenggala di Rubasan kelas 1 Cirebon diikuti oleh ratusan kaum milenial dan masyarakat umum. Kegiatan kali ini dikhususkan untuk vaksinasi dosis kedua, karena vaksinasi dosis pertama telah diselenggarakan beberapa waktu lalu di lokasi yang berbeda. Artinya mereka yang mengikuti vaksinasi massal kali ini telah mendapat pemberitahuan bahwa untuk vaksinasi dosis kedua dilaksanakan pada mulai hari ini hingga Rabu di Rubasan kelas 1 Cirebon. Demikian ya. Iya, lalu untuk target vaksinasi massal yang digelar perempuan Jenggala di Rubasan kelas 1 Cirebon ini sendiri berapa informasinya, Imam? Ya, selama 3 hari pelaksanaan vaksinasi massal perempuan Jenggala di Rubasan kelas 1 Cirebon ditargetkan diikuti oleh 3.700 warga sesuai dosis vaksin yang disediakan. Pada jumlah tersebut berdasarkan banyaknya warga yang divaksin pada vaksinasi dosis pertama bulan lalu, sehingga diharapkan masyarakat yang telah menjalani vaksinasi dosis pertama yang digelar oleh perempuan Jenggala bisa mengikuti vaksinasi dosis kedua pada hari ini hingga Rabu nanti. Namun dari pihak panitia juga tetap menyediakan kuota vaksin bagi masyarakat yang baru akan disuntik vaksin dosis pertama. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi panitia tetap menerima jika ada masyarakat yang hendak mengikuti vaksinasi massal tersebut. Kegiatan itu dimulai hari ini hingga Rabu, setiap harinya dibuka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Demikian, Dea. Ya, Tribuners, tadi juga rekan Imam sudah mewawancarai Kepala Rubasan kelas 1 Cirebon, kemudian juga Ketua Umum Perempuan Jenggala, dan salah satu peserta vaksinasi massal. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Kami merasa bangga dipercaya berkesempatan untuk melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat sebagai pelayanan langsung terhadap masyarakat. Sasarannya siapa aja Pak yang divaksin hari ini? Oke, sesuai dengan arahan dari pemerintah kota Cirebon, perempuan Jenggala, ini sasarannya adalah yang pertama umum dan juga pelajar usia dari 12 tahun sampai dengan 25 tahun. Gitu, Pak. Ini merupakan lanjutan dari dosis kedua yang waktu itu sempat tertunda memang gitu. Jadi pada saat ini kita melaksanakan 3 hari, tanggal 11 sampai tanggal 13 Oktober itu untuk sekitar 3.700 sasaran, terdiri dari umum dan juga anak-anak sekolah. Saat ini kita bekerja sama dengan Rubasan, yaitu rumah penyitaan barang negara. Itu kita ada misi tertentu sih, jadi kita ingin masyarakat tahu apa itu Rubasan, dan yang terpenting adalah kita membantu dalam mengkampanyekan anti korupsi seperti itu. Jadi kelas 12. Itu awalnya divaksin tuh kenapa Mbak? Mau divaksin? Biar bisa kemana-mana lebih bebas aja. Oh gitu? Iya. Oh, soalnya kalau nge-mall sekarang harus vaksin ya Mbak ya? Iya. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners, di Kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, ternyata masih ada masyarakat yang harus menggunakan rakit untuk bisa pulang ke rumahnya. Penampakan ini terjadi di Kampung Cempaka, lingkungan 2, Kelurahan Bailang, Kota Manado. Warga sebenarnya informasinya sudah sering mengeluh terkait akses ke rumah mereka ini, namun jembatan belum kunjung dibangun untuk mempermudah akses mereka. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fistel. Halo Dea. Fistel, Anda sudah sempat menuju lokasi ini ya tepatnya ya. Bagaimana hasil pantauan Anda di sana?
Ya, dari hasil pantauan kami siang hari tadi memang di sana terlihat ada salah satu gerobak yang dinaiki oleh masyarakat itu rakit. Dari pantauan kami ada sebuah rakit berukuran 1,5 meter, lebarnya 1,5 meter dan panjangnya 3 meter. Dan di situ akan menghubungkan ini lingkungan 5 Molas untuk ke lingkungan 2. Lingkungan 2 ini Cempaka, sehingga untuk mengakses jalur ini warga harus menaiki ini rakit ini. Dan cara mereka untuk melintasi sungai ini, mereka sudah mengikatkan tali dari lingkungan 5 ke lingkungan 2. Dan dari tali ini ada 2 tali. Satu tali itu sudah diikatkan untuk ini rakit seperti rel. Dan satu tali mereka untuk menarik, supaya kalau mereka akan ke sebelah, mereka menarik yang satu tali. Dan begitu juga mereka balik harus menarik yang satu tali. Sedangkan yang satu tali untuk menahan ini gerobak, ini rakit, sehingga semua masyarakat di situ memakai ini rakit ini, baik mereka akan ke sekolah, ke pasar, atau ke pusat kota. Dan tadi kami sudah melihat ada beberapa warga yang memang mereka pergi ke pasar harus memakai ini rakit, sehingga memang saya juga sendiri melihat ternyata di Kota Manado masih ada masyarakat yang menggunakan rakit untuk ke rumah mereka. Demikian, Dea. Iya. Lalu ada berapa totalnya, Vestel, kepala keluarga yang tinggal di wilayah itu, dan sudah berapa lama mereka tinggal di sana? Ya, dari penyampaian yang dikatakan oleh Lurah tadi, kurang lebih di sana ada 20 kepala keluarga. Dan dari yang kami wawancara tadi, dari warga yang kami temui, mereka sudah 15 tahun tinggal di sana. Namun sampai saat ini mereka masih tetap menggunakan rakit. Dan mereka berharap agar pemerintah memperhatikan supaya mereka dibangunkan jembatan ala kadarnya. Karena rekan Dea, sampai saat ini baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 memang sama sekali tidak bisa masuk ke rumah mereka. Jadi hanya ditinggalkan di pinggir sungai. Memang di situ juga ada salah satu akses jalan, bisa jalan kaki, namun harus melalui hutan. Hutan itu pun jalan yang harus dilalui, jalannya rusak. Jadi lebih dekatnya mereka ikut di sungai ini, naik di rakit. Karena kalau mereka harus ikut di jalan kaki, sedikit jauh dengan pasar, dengan sekolah, begitu juga untuk ke pusat kota. Apalagi di sana harus naik ojek. Kalau sudah di bagian pegunungan, karena mereka akan menaiki pegunungan jika akan melewati jalur jalan darat. Apalagi kalau hujan deras ini, mereka tidak bisa melewati ini. Jadi harus menunggu hujan reda, airnya menurun, baru mereka bisa melewati. Demikian, ya. Ya, Vestel, lalu apakah Anda sudah berhasil mendapatkan keterangan atau tanggapan dari perangkat desa setempat atau mungkin langsung dari pemerintah Kota Manado terkait ini? Ya, kami telah bertemu dengan Lurah, dan Lurah menyampaikan hari Rabu yang lalu pemerintah Kota Manado, wali kota bersama wakil wali kota memang sudah memerintahkan secara langsung kepada Kepala Dinas PUPR untuk segera memperbaiki akses warga di lingkungan 2 ini agar bisa dibuatkan jembatan. Dan memang sudah disampaikan oleh Lurah tadi, mereka akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan pemerintah kota untuk membantu membangunkan jembatan bagi warga di Kampung Cempaka lingkungan 2 ini. Demikian, rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Vestel juga sudah langsung mewawancari salah seorang warga di wilayah tersebut. Ada Zak, berikut keterangan lengkapnya. Kendala ini rakit ini ya. Oh ya. Jadi setiap hari harus menggunakan ini ya. Motor cuma ditinggal di sini, di jalan ini. Kalau di sana ada jalan tapi bagaimana? Sangat rusak ya, harus baron juga ya. Ya, jadi ke atas gunung sana ya, Pak. Lebih dekatnya di sini ya. Lebih dekat sih. Kalau hujan deras di sini gimana, Pak? Ya,
Jadi setengah mati mau lewat. Jadi susah mau lewat. Kalau ini rakit ini, Ikan boleh. tapi ika maksudnya nyanda akan hanyut atau gimana? Nyanda. Diparkir di sebelah. Tambah ikat ya. Jadi sama sekali tidak bisa lewat kalau hujan deras. Itu ada banjir keluar di sini, boleh lewat. Jalan ini no. Jadi kalau tidak bisa lewat, gimana Bapak dan Ibu mengambil bahan-bahan untuk konsumsi setiap hari? Dari atas, tapi motor parkir di atas, baru berjalan naik gunung. Naik gunung lagi ke atas, motor parkir di atas. Kalau memang dalam keadaan gui ya di sini. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. Belasan orang melapor ke Polrestabes Semarang lantaran merasa tertipu seusai membeli rumah di perumahan wilayah Kecamatan Tembalang yang diduga bodong. Korban mengaku membeli rumah yang dibangun oleh pengembang berinisial APL, namun setelah dilunasi, developer tidak segera membangunkan rumah yang telah dipesan korban. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Rahdian Trijoko yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Rahdian. Baik, rekan Dea. Ya, Rahdian, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya modus dari developer yang menawarkan produk untuk menipu konsumennya ini? Ya, dari pihak developer ini menawarkan harga rumah yang sangat murah. Ya, ini dimulai dari angka 1 juta, harga 1 juta hingga 150. Jadi masyarakat atau konsumen ini ditawari dengan iming-iming harga murah yang dekat kota, seperti itu kan dia. Ya, lalu berapa total jumlah yang diduga menjadi korbannya ini yang tertipu developer, lalu apa juga yang dijanjikan developer itu sehingga para korban ini percaya sebelumnya? Baik rekan dia, jumlah korban yang sudah dihimpun itu sebanyak 12 orang. Mereka ini diminta untuk melunasi harga yang telah diterapkan dari pihak developer, tapi hingga saat ini tidak kunjung dibangun juga. Mereka rata-rata membayar dari tahun 2019, itu rekan dia. Iya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun ini, bagaimana? Seperti apa kondisi perumahan yang dijanjikan ke konsumen, Rahdian? Ya, di salah satu perumahan yang dibangun oleh developer ini, kondisinya tanahnya masih dalam bentuk banyak ilalang dan juga ada kebun jagung gitu. Jadi belum ada bentuk perumahan atau rumah di situ. Itu akan dia. Ya, seusai sempat percaya ini ya, Rahdian, apa yang akhirnya membuat para konsumen ini ragu dan akhirnya merasa ditipu oleh developer itu? Ya, para konsumen ini sempat tidak percaya karena di tanah yang akan dibuat perumahan itu tidak ada plang perumahan. Dari pihak developer ini menyebutkan bahwasanya tidak ada plang itu untuk menghindari pajak. Terus yang kedua, kantor dijadikan tempat pemasaran itu adalah rumah seperti rumah kos-kosan seperti itu, kan dia. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Rahdian juga sudah mewawancarai langsung sejumlah korban yang diduga tertipu oleh developer abal-abal ini. Berikut kami tampilkan untuk Anda. Koordinasi itu ada sekitar 12 orang dengan kasus yang sama. Jadi pembayaran cash sampai saat ini belum menerima uang sama sekali. Terus ada janjian juga, janjinya dia mengembalikan uang itu pun juga tidak dilaksanakan. Nah, dari 12 orang ini ada 3 lokasi. Pertama adalah Kampung Alamasi, kemudian Rawasari Residen, dan satu lagi Residen. Nah, itu pun juga dengan orang yang sama, developer yang sama. Iming-imingnya ya rumah pada murah gitu ya? Murah, 100 juta rupiah. 100 juta. Nah. Terus habis itu 100 juta suruh DP gitu 5 juta atau gimana? Tidak pakai DP, langsung cash 100 juta rupiah. Langsung DP. Ya tanpa DP. Udah upaya ini ke orangnya itu? Developer. Sudah, janji-janji terus. Sampai dulu. saat ini belum terlaksana. Sudah ngecek lokasi juga? Sudah. Tidak ada pembangunan? Tidak ada pembangunan sama sekali. Alasannya tidak jelas atau? Tidak jelas. Saya bayar lunas transfer senilai 230 juta. Ya. Sampai saat ini itu tanah yang di Rawasari Residen yang lokasinya di Tembalang itu belum dibangun sama sekali.
Udah menanyakan? Sudah, saya juga ke sana, masih tanah sawah itu aja, ada rumput-rumput liar gitu, belum ada pembangunan rumah sama sekali. Ya, saya sepakat untuk kemudian meminta uang kembali sesuai yang ada di akta perjanjian jual beli itu. Tapi ternyata sampai saat ini pun uang yang dijanjikan mau dikembalikan itu juga tidak dikembalikan. Tribuners, seorang guru asal Klaten jalan kaki puluhan kilometer ke Yogyakarta demi memenuhi nazar lulusan PPPK. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan Live Update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Pemerintah Kota Serang akan merelokasi Pasar Taman Sari, Kota Serang, Banten. Relokasi para pedagang ini merupakan program Pemkot Serang untuk melakukan revitalisasi kawasan Pasar Taman Sari. Para pedagang diberi waktu selama 3 hari untuk mengosongkan Pasar Taman Sari. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk proses relokasi Pasar Taman Sari ini? Bagaimana juga tanggapan para pedagang mendengar kabar ini? Baik Dea. Pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 10 Oktober 2021, di mana Pemkot Serang sudah memulai Pemkot Serang sudah melakukan relokasi beberapa sejumlah pedagang di Pasar Taman Sari Serang, di mana dengan adanya relokasi ini para pedagang mengaku mereka merasa sedih lantaran mereka sudah menjalani aktivitas berjualan di Taman Sari ini cukup lama, di mana ketika ada informasi untuk merelokasi pasar tersebut, mereka awalnya merasa kecewa, namun dikarenakan ini merupakan instruksi pemerintah sehingga mereka mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah itu sendiri. Iya. Tadi Anda informasikan bahwa pasar tersebut sudah mulai dibongkar ya. Kemudian bagaimana untuk nasib para pedagang di sana ini? Apakah juga masih ada yang bisa berjualan di sana? Baik, untuk informasinya sendiri, relokasi pasar ini sudah dilakukan sejak tanggal 10 hingga 3 hari ke depan, di mana dalam 3 hari ini para pedagang di Pasar Taman Sari ini diminta Pemkot Serang untuk segera mengosongkan aktivitas atau kegiatan di Pasar Taman Sari, di mana para bangunan yang ada di sana diminta untuk dilakukan pembongkaran dalam waktu 3 hari tersebut. Ya, lalu Tajudin, apakah ini seluruh kios dari pasar tersebut akan direlokasi? Dan nantinya kemana mereka dipindahkan untuk sementara? Baik,
di pasar Taman Sari ini sendiri, menurut informasi yang diterima bahwa jumlahnya ada sekitar 230 pedagang, di mana 230 pedagang ini rencananya mereka akan dipindahkan di pasar Kepandean dan juga pasar Lama, di mana dari 230 para pedagang yang di Taman Sari ini mereka dipindahkan ke tempat yang baru agar mereka bisa menjalankan aktivitas berjualan kembali di pasar yang sudah disediakan oleh Pemkot Serang. Iya, jadi Anda tadi langsung ya tadi sempat ke pasar tersebut. Bagaimana saat Anda menemui para pedagang ini? Apa harapan yang mereka sampaikan? Baik, Dea. Untuk harapan sendiri dari para pedagang di Taman Sari Kota Serang, di mana pada beberapa tahun ini mengalami penurunan sejak adanya pandemi COVID-19. Apalagi ditambah dengan adanya PPKM, di mana pemasukan mereka cukup berkurang, sehingga dengan adanya pemindahan tempat ini bermula mereka merasa khawatir karena di tempat pasar Taman Sari sendiri mereka pemasukannya kurang, dan ditambah ketika dipindahkan di tempat lain mereka khawatir bahwa tempat yang akan mereka tempati ini akan mengalami penurunan lagi pemasukan mereka. Namun mereka meminta harapan kepada pemerintah sendiri bahwa setelah mereka pindah ke tempat lain, mereka berharap agar tidak ada biaya apapun ketika perpindahan mereka dari pasar Taman Sari ke pasar Kepandean maupun di pasar Lama Kota Serang. Ya, baik. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara lengkap jurnalis kami bersama Ibu Lina, pedagang di pasar Taman Sari. Pindah ke tempat baru tapi saya nambah lagi. Mana lagi? Gimana lagi kita aja. Ini rencananya mau dibubar sendiri atau petugas? Saya buka sendiri aja. Rencananya setelah ini akan pindah kemana nih, Bu? Mana ya? Kita dulu di rumah aja dulu. Kalau di sini sendiri udah berapa lama, Bu? Saya di sini udah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Emang pasarnya berapa lama banyak sih? Pasarnya berapa? Udah 25 tahun. Udah 2000 berapa? Saya baru cuman ya kemana lagi. Jadi pas ketika tahu ini mau dibubarin ini sedih gitu? Ya sedih lah. Gimana anak 4 lagi ya? Dengan ibu siapa, Bu? Ibu apa? Lina. Ibu Lina. Ini jualan apa aja nih, Bu? Ya bumbu jadi. Pokoknya hari ini nggak belanja itu ya, habisin sisa kemarin aja. Kalau untuk di rencana pembubarannya ini udah tahu sejak kapan, Bu? Udah berapa bulan lalu kalau nggak salah. Awalnya kan mau dibongkar tanggal 6, nggak jadi perpanjangan lagi. 10 nggak salah ya bagi ya. Beralih ke Kalimantan Timur, Polresta Samarinda resmi merilis temuan pungutan liar dalam pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang dilakukan oleh Lurah Sungai Kapih Edi Apriliansyah yang dibantu oleh seorang makelar bernama Rusli. Press release tersebut pun dilakukan di depan Mapolresta Samarinda pada hari ini, Senin 11 Oktober sore. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Rita Lavenia, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rita. Halo Dea dan Tribuners. Rita, bisa Anda Anda informasikan kembali lebih jelasnya siapa yang mendalangi aksi pungli ini dan sejak kapan dilakukan sebenarnya? Ya, hai Tribuners dan Dea, saya jelaskan sebelumnya ya. Awal pengungkapan kasus ini setelah banyak masyarakat ya yang merasa janggal dengan tarif PTSL yang dirasa begitu mahal. Nah, setelah dan melaporkan ke Mapolresta Samarinda. Setelah ditelusuri, benar Lurah Sungai Kapih dibantu makelarnya melakukan pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Nah, menurut keterangan Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto, yang mendalangi aksi ini adalah lurah itu sendiri dan dibantu makelar Rusli yang mengaku sebagai PNS juga, padahal dia hanya karyawan biasa, staf biasa ya Tribuners dan Dea. Nah, aksi mereka sudah terjadi dilakukan sejak November 2020 tahun lalu Tribuners dan Dea.
Iya, lalu Rita, berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun ini, berapa setiap pengurusan ini tarif yang ditentukan oleh pelaku? Oke, nah setiap pengurusan ini sebenarnya dibedakan beberapa tarifnya sesuai dengan kelas. Nah, tarifnya itu sebesar 1,5 juta rupiah dengan tanda tangan bermaterai Rp10.000 ya. Terus untuk kelas 1 per kafling atau 200 meter persegi itu dikenakan tarif 1,5 juta rupiah. Nah, tapi kalau kelas 2 atau tanah yang strategis berada di pinggir jalan itu harus menambah 1,5 juta rupiah. Jadi totalnya 3 juta untuk tanah di kelas 2 ini, Tribuners dan Dea. Iya. Rita, lalu apakah kedua orang pelaku ini saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berapa jumlah dari setiap pengurusan itu mereka menentukan jutaan rupiah itu tadi ya, uang yang sudah mereka dapatkan juga? Oke ya, saat ini Polres Samarinda sudah meresmikan kedua oknum ini sebagai tersangka ya. Dan sejauh ini dari keterangan pihak kepolisian sudah ada, untuk keterangan tambahan nih ya, dari pihak kepolisian ada informasi sudah ada 1.485 orang yang membayar uang formulir atau mendaftar PTSL ini. Jadi ada pun bahan uang yang disita oleh kepolisian Samarinda adalah rinciannya 170 juta rupiah itu bukti uang formulir pendaftaran dari 1.485 orang itu. Terus uang rekening tersangka Rusli sebesar 439 juta rupiah. Kemudian ada juga uang yang sudah berhasil ditransfer ke Lurah Sungai Kapi itu sendiri sebesar 45 juta rupiah. Jadi totalnya itu dia 678 juta rupiah, 678 juta 350 ribu rupiah yang menjadi barang bukti. Ada juga dokumen administrasi pendaftaran PTSL, terus 2 buku tabungan tersangka dan 1 buah handphone yang ikut diamankan. Nah, saat ini Lurah Sungai Kapi dan maklarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Dea dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Rita Lavenia untuk laporannya dari Samarinda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang guru honorer asal Klaten, Jawa Tengah berjalan kaki puluhan kilometer menuju daerah istimewa Yogyakarta. Dia yang diketahui bernama Supriyadi ini berusia 53 tahun. Ia melakukan perjalanan lintas kabupaten bahkan provinsi itu untuk menepati nazarnya. Pasalnya sebelumnya ia bernazar akan berjalan kaki menuju DIY jika dinyatakan lulus tes seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Klaten tahun 2021. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jogja. Ada Al-Murfi Sofian yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Al-Murfi. Halo, rekan Dea. Ya, Al-Murfi Sofian, bagaimana bisa Anda ceritakan kembali guru yang nazar berjalan kaki Klaten Jogja tersebut? Ini berjalan kaki atau berlari ya, yang benar? Ya, Dea, dapat saya sampaikan guru tersebut melaksanakan nazar jalan kaki dari Klaten menuju Yogyakarta. Guru ini merupakan seorang guru honorer yang mengajar mata pelajaran olahraga di SMP Negeri 1 Trucuk, Kabupaten Klaten. Kemudian Bapak guru ini yang bernama Supriyadi ini mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setelah Bapak Supriyadi dinyatakan lulus pada Jumat 8 Oktober 2021 kemarin, ia bernazar untuk melaksanakan aksi jalan kaki dari tempat dia mengajar ke Yogyakarta. Dan aksi itu nazar tersebut telah ditunaikan oleh Bapak Supriyadi pada Minggu 10 Oktober kemarin. Bapak Supriyadi berjalan kaki sejauh kurang lebih 37 km dengan lama perjalanan sekitar 10 jam. Ya, Pak Supriyadi itu menurut pantauan kami melaksanakan aksi jalan kaki sekitar pukul 6 pagi dari SMPN 1 Trucuk hingga pukul
16.00 tiba di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian dia. Ya, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Sofyan, memang sudah berapa lama sebenarnya Pak Supriyadi ini menjadi guru honorer selama ini? Ya, dia berdasarkan wawancara dengan Pak Supriyadi saat dia istirahat di Jalan Yogyakarta Solo di depan pabrik gula Gondang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Waktu itu Bapak Supriyadi bercerita jika dia telah menjadi guru honorer di SMPN 1 Trucuk sejak tahun ajaran 2003-2004. Itu kurang lebih sekitar 16 tahun. Nah, selama belasan tahun menjadi guru honorer itu, dia sangat bersyukur setelah dinyatakan lulus tes P3K tersebut, sehingga menunaikan nazar yang ia janjikan begitu. Selama belasan tahun mengajar, ia juga bercerita banyak suka duka yang ia alami, tetapi karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan dan dunia olahraga di Kabupaten Klaten, makanya dia bisa betah menjadi guru honorer selama 16 tahun. Demikian dia. Ya, lalu alasannya sendiri kenapa memilih menepati nazarnya ini untuk berjalan ke Jogja, ini tepatnya menuju UNY? Ya, dia Pak Supriyadi ini merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Ia tamat angkatan tahun 1997. Setelah lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta tersebut, ia sempat mengajar di beberapa sekolah swasta di Semarang. Namun sejak tahun 2003 sampai tahun ajaran 2003-2004, ia mulai mengajar sebagai guru honor di SMP 1 Trucuk. Nah, karena menjadi alma maternya Universitas Negeri Yogyakarta tersebut, makanya Pak Supriyadi ini memilih untuk menunaikan nazarnya dari tempat dia mengajar ke alma maternya, yakni Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan dari rekan Sofyan yang sudah mewawancarai langsung Pak Supriyadi yang berjalan dari Klaten menuju Yogyakarta. Ya, SMP Trucuk tadi mulai 2003-2004 sampai sekarang. Dulu olahraga. Terus sekarang kondangnya PJUK itu. Kemarin dari keluarga sempat gimana Pak untuk melaksanakan nazar? Gondeli atau beri semangat atau? Sebenarnya ini adalah nazar itu kaitannya ke pribadi. Saya bilang sama istri saja habis subuhan. Tribuners, selesai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedung Ombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau
Saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan Saya udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau Anda masih menyaksikan live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Babak kedua pertandingan antara Persiwah Mempawah melawan Delta Katulistiwa dalam Liga 3 Kalbar di Stadion Krida Sanakota Singkawang pada Minggu 10 Oktober 2021 kemarin diwarnai kericuhan. Aksi adu jotos hingga kejar-kejaran antara sesama pemain dari masing-masing tim tampak terjadi di lapangan. Sejumlah pemain cadangan pun dari masing-masing tim juga turut masuk ke dalam lapangan menambah kericuhan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rizky, bisa Anda jelaskan kembali lebih detailnya bagaimana kejadian kericuhan ini bisa terjadi? Ya, baik Dea dan juga tim. Insiden kericuhan yang terjadi antara pemain Persiwa Mempawah dan peristiwa tersebut terjadi saat pertengahan babak kedua pertandingan, di mana saat itu salah seorang pemain dari Delta diduga menginjak kaki kiper dari Persiwa hingga menyebabkan kiper tersebut tumbang kesakitan sambil memegang kakinya. Nah, kemudian dari hal tersebut menyulut emosi ataupun amarah dari para pemain Persiwa hingga terjadilah aksi dorong-dorongan, kejar-kejaran hingga adu jotos antara para pemain kedua tim di lapangan. Nah, kemudian salah satu pemain Delta yang diduga menginjak kaki kiper Persiwa tersebut kemudian berlari menjauhi kerumunan dari para pemain Persiwa. Nah, beberapa para pemain dari Persiwa juga sempat mengejar pemain Delta tersebut, namun tidak berhasil untuk menangkapnya. Nah, kemudian tak berapa lama sejumlah pemain cadangan bahkan ofisial dari masing-masing tim juga ikut menambah kericuhan yang terjadi hingga sejumlah panitia dibantu dengan personel TNI dan Polri terpaksa harus turun untuk menghentikan kericuhan tersebut, begitu dia. Iya, apakah ada korban dari kericuhan yang sempat pecah itu selain dari penjaga gawang? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya tidak ada korban yang mengalami luka fatal atas kericuhan tersebut. Namun beberapa pemain dan juga ofisial memang yang terlibat kericuhan juga mengalami ringan seperti lecet ataupun luka memar gitu. Ya, setelah kericuhan ini terjadi, apakah pertandingan juga masih tetap dilanjutkan atau bagaimana, Rizky? Ya, berdasarkan pantauan kami ya, pertandingan antara kedua tim masih berlanjut setelah kericuhan berhasil diredam beberapa menit kemudian. Nah, namun masing-masing tim dari pertandingan tersebut terpaksa harus kehilangan satu pemainnya karena diberikan kartu merah begitu. Nah, dari hasil pertandingan kedua tim tersebut, masing-masing tim berhasil mencetak satu angka sehingga skor menjadi imbang 1-1. Demikian ya. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Rizky juga sudah mewawancarai Ketua Panitia Liga 3 Kalbar Grup A. Ada Syarif Hadid Al-Kadri dan juga Amin selaku seksi Panitia Liga 3 Grup A. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Delta Katulistiwa dan Persiwa sudah kita kondisikan. Nah, mungkin kita ada pertemuan lagi nanti dengan Persiwa dan KB ya, Delta Katulistiwa dan kota yang bertanding di Singkawang. Ya, tolonglah junjung tinggi sportivitas agar kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola khususnya tetap kita laksanakan dengan baik. Kami berharap Singkawang ini menjadi tuan rumah yang betul-betul menerapkan regulasi yang ditentukan oleh PSSI Kota Singkawang. Terima kasih. Soal insiden yang tadi Delta dan Persiwa, kalau di dunia sepak bola mungkin relevan ya. Awalnya apalagi anak jiwa muda, emosi tentu nggak bisa terkontrol. Apalagi dengan kondisi cuaca yang panas. Apalagi ini Liga 3 ini antar kabupaten kota, tentunya membawa nama kabupaten kota masing-masing. Tentang adanya peristiwa tadi itu dihentikan, mungkin ada sedikit insiden lah. Insiden, namun di dalam pertandingan kami sebagai panitia pelaksana selalu sigap untuk mengatasi permasalahan tadi sampai kita bersama perangkat pertandingan bisa mengatasi sehingga pertandingan ini dapat kita lanjutkan dengan selesai.
Pembawa acara senior Dorce Gamalapa dikabarkan tengah dirawat di Rumah Sakit Primaya Hospital, Jalan Kahandur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, yang mengalami penurunan kesadaran pada Kamis 8 Oktober 2021 hingga harus menjalani perawatan intensif di sana. Sempat dikabarkan masuk ICU. Kini informasinya Dorce Gamalapa sudah dipindah ke ruang rawat inap untuk pemulihan lebih lanjut. Kabar selengkapnya terkait bagaimana kondisi terkini dari Dorce Gamalapa akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Jakarta. Ada Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Yusuf. Ya, rekan Yusuf bisa Anda informasikan? Rekan dia dan Tribuners. Ya, baik. Rekan Yusuf bisa Anda informasikan bagaimana kondisi kesehatan dari Dorce Gamalapa saat ini? Baik, Tribuners, saat ini saya telah mengonfirmasi dari pihak keluarga ataupun kerabat dekat Dorce Gamalapa bahwa artis senior Dorce Gamalapa sudah mulai pulih dari sakit yang diderita. Adapun pada saat pertama kali dibawa ke Rumah Sakit Primaya Hospital Kota Bekasi pada Kamis tanggal 8 Oktober 2021 lalu, Dorce sempat mengalami penurunan kesadaran. Namun hari ini Dorce Gamalapa mulai pulih dari sakit yang diderita. Bahkan sudah dapat dipindah dari ruang ICU menuju ke ruang rawat inap untuk perawatan lebih lanjut. Begitu dia. Ya, Yusuf, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda terima, apakah saat ini Dorce sendiri sudah bisa diajak untuk berkomunikasi? Sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini dan hari ini, kondisi kesehatan Dorce Gamalapa mulai membaik. Yang pertama kali dibawa ke rumah sakit. Pun berdasarkan informasi dari salah satu sahabat Dorce Gamalapa, Betty Sunjaya, Dorce sudah dapat berkomunikasi dengan keluarga dan juga kerabat dekatnya. Adapun hari ini juga Dorce sudah dapat diajak berbicara, ngobrol, bahkan sudah bisa diajak bercanda dan tertawa. Hanya saja kondisi kesehatannya masih perlu perawatan sehingga dokter masih perlu merawatnya di ruang rawat inap. Begitu dia. Iya, Yusuf, tadi sempat Anda sebutkan bahwa Dorce ini sempat tidak sadarkan diri karena terjatuh. Bisa Anda ceritakan bagaimana untuk kronologis Dorce ini bisa sampai jatuh? Berdasarkan informasi dari pihak keluarga yang disampaikan anak Dorce Gamalapa, Siti Khadijah, bahwa Dorce Gamalapa memang mengalami sakit sebelumnya pada Kamis tanggal 8 Oktober 2021 kemarin. Pada saat itu memang Dorce dalam keadaan sakit dan dia menjalani perawatan di rumah. Namun pada saat malam ketika anaknya hendak memberikan makan, Dorce sempat tidak merespon dan tidak memberikan apa-apa ketika dibangunkan. Namun pihak keluarga langsung bertindak cepat membawa Dorce ke Rumah Sakit Primaya Hospital. Adapun berdasarkan informasi pihak keluarga, Dorce Gamalapa memang mengidap penyakit diabetes yang sudah diderita sejak lama. Kondisi kesehatannya memang dalam beberapa hari terakhir sebelum dilarikan ke rumah sakit memang sudah menurun dan mengalami perparahan pada Kamis tanggal 8 Oktober 2021 kemarin. Itu dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Yusuf sudah berhasil melakukan wawancara mendapatkan keterangan dari anak Dorce Gamalapa, Siti Khadijah. Berikut kami tampilkan untuk Anda. Tapi saya terima kasih dengan rumah sakit ini, tindakannya benar-benar luar biasa. Jadi pas datang beliau IGD, langsung tuh dokter, suster semuanya ada di IGD itu sangat luar biasa, tangani cepat. Jadi saya juga agak terlalu panik ya, walaupun saya panik saat itu, tapi saya menyaksikan ada sedikit meronta ya, agak sedikit ada gelisah gitu. Jadi kita juga ke dokter, sudah Bu, ini sudah kami tangani udah. Jadi semua itu dokter yang ada di IGD itu luar biasa, luar biasa. Dia juga agak tenang karena tim medis itu luar biasa malam itu. Jadi langsung ditangani langsung. Kendala-kendala apa saja? Kemarin itu ada pasang dokter ya,
apa jantung, rekam jantung, ada yang tadi untuk meninggikan kadar gulanya karena kan blok ya, saya lihat kemarin itu sudah biasa tensi atau gula yang berapa atau tidak hanya itu, tapi dokter tuh betul-betul luar biasa. Bu, dibandingin tadi malam, kondisi terakhir dengan siang ini ada progres nggak kemajuan nggak? Perubahannya luar biasa, ada perubahan. Tapi dia sudah tenang, karena sudah tidak ada gelisah lagi, tidak ada rasa takut. Sekarang lebih tenang, karena tindakannya luar biasa. Itu bisa terkontrol semua. Bisa komunikasi Bu dengan Bapak atau apa? Masih belum bisa. Pusat Kesenian dan Kebudayaan Taman Ismail Marzuki saat ini masih dalam proses revitalisasi. Revitalisasi ini dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari Taman Ismail Marzuki sebagai taman terbuka publik serta pusat edukasi. Selain dibuat lebih modern, wajah baru Taman Ismail Marzuki juga dibuat menjadi lebih unik dengan ciri khasnya masing-masing. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Pebi. Halo rekan Dea. Ya, rekan Pebi, setelah Anda sempat langsung ya mengunjungi Taman Ismail Marzuki ini, bisa Anda gambarkan bagaimana update revitalisasi tim saat ini? Baik, rekan Dea, untuk Pusat Kesenian dan Kebudayaan Taman Ismail Marzuki atau yang dikenal dengan TIM di Jakarta Pusat ini memang saat ini masih dalam proses revitalisasi. Di mana dalam pengerjaannya proses revitalisasi ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama meliputi pengerjaan Masjid Amir Hamzah, kemudian juga dengan dibangunnya struktur bangunan Gedung Panjang, dan untuk tahap kedua merupakan pengerjaan Gedung Geraha Bakti Budaya dan sebagian eks planetarium begitu. Nah, nantinya untuk pengerjaan tahap ketiga sendiri merupakan pengerjaan finalisasi di akhir begitu rekan Dea. Nah, untuk progresnya, menurut informasi yang kami dapatkan, revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap pertama ini memang bisa dikatakan sudah hampir rampung, yaitu sudah mencapai sekitar 98,99%. Sementara untuk progres revitalisasi tahap kedua, memang menurut informasi terupdate hingga periode 13 September kemarin masih mencapai 33,15% begitu kan dia. Baik. Pebi, informasinya bangunan-bangunan di tim ini direvitalisasi dengan desain yang unik dan modern itu tadi ya. Salah satunya informasinya terinspirasi dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Seperti apa informasi lengkapnya bisa Anda sampaikan? Ya, memang secara keseluruhan desain wajah baru Taman Ismail Marzuki ini memang dibuat lebih unik dan modern daripada yang sebelumnya. Nah, satu yang menarik perhatian merupakan Gedung Panjang yang pengerjaannya masuk ke dalam revitalisasi tahap pertama begitu deh. Nah, Gedung Panjang ini sebenarnya merupakan gedung yang dimanfaatkan untuk perpustakaan dan juga wisma seni di Taman Ismail Marzuki yang terletak tepat di pinggir jalan raya begitu. Nah, jadi memang tampilannya sendiri bisa terlihat langsung dari pinggir jalan raya Cikini. Nah, kalau kita lihat secara arsitektur bangunan ini memang terbilang cukup unik karena selain bentuknya yang menyerupai seperti anak tangga begitu, jadi semakin ke belakang semakin tinggi dia. Nah, kalau mengutip pernyataan dari sang arsitek Andra Matin begitu, desain Gedung Panjang ini memang terinspirasi dari karya sang maestro yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, inspirasi tersebut dituangkan melalui fasad gedung yang bentuknya seperti anak tangga lagu Rayuan Pulau Kelapa tersebut. Nah, melalui desain ini, Andra ingin memberikan pesan tentang bagaimana sang maestro begitu menginspirasi Indonesia lewat lagu-lagunya. Salah satu lagu yang terkenal tersebut adalah Rayuan Pulau Kelapa. Oke, lalu kalau dari desainnya secara keseluruhan, sebetulnya apa sebenarnya yang ingin ditonjolkan dari wajah baru tim ini? Ya, memang bisa saya sampaikan bahwa revitalisasi ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan fungsi tim sebagai taman terbuka publik dan juga sekaligus pusat kesenian, kebudayaan, dan juga pusat edukasi Dea. Nah, secara desain, Andra Matin ingin tim ini bisa menjadi sebuah oase di tengah hiruk-pikuk padatnya kawasan Cikini begitu. Oleh sebab itu, pada wajah baru tim yang sekarang, Andra menuturkan
tak hanya sekedar dibangun supaya lebih modern saja, akan tetapi juga dengan mempertimbangkan fungsi tim sebagai ruang terbuka hijau dan juga selain sebagai pusat seni, budaya, dan edukasi yang tadi sudah saya sampaikan begitu. Nah, yang unik selain ada gedung panjang, ada juga gedung parkir yang bisa kita lihat langsung dari pinggir jalan raya Cikini begitu deh ya. Nah, gedung parkir ini kalau dilihat bentuknya memang miring dan atasnya seperti taman begitu. Nah, memang secara desain sendiri nantinya di atas gedung parkir ini akan diperuntukkan sebagai sebuah ruang terbuka hijau yang bisa dipergunakan untuk masyarakat begitu. Nah, selain itu juga untuk di bagian belakang Taman Ismail Marzuki sendiri nantinya juga akan dilengkapi dengan adanya teater halaman. Nah, di sini nantinya masyarakat bisa memanfaatkan teater halaman tersebut sebagai sebuah ruang kreatif begitu, di mana orang bisa pentas di tengah halaman dengan konsep seperti sebuah amphitheater begitu dia. Nah, jadi selain bisa menikmati halaman, masyarakat pun bisa sekaligus melaksanakan pentas seni di halaman tersebut begitu. Oke, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Pak Febi Adeliana untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal media Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.